Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, meskipun belum resmi diputuskan, sudah tepatkah wacana tidak adanya pembatasan atau pelarangan mudik tahun ini dengan alasan pengetatan perbatasan telah banyaknya tes COVID-19 di sejumlah prasarana angkutan umum dan sudah dijalankannya vaksinasi COVID-19. Kita langsung berbincang dengan ahli epidemiologi Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono. Pak Miko, selamat siang. Selamat siang, Mas Iqbal. Pak Miko, sejauh ini kan tidak ada kebijakan untuk melarang mudik tahun 2021. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, Pak, dengan jumlah kasus yang ada saat ini. Sudah tepatkah apabila mudik tidak dilarang? Jadi mudik tidak dilarang dari tahun lalu juga sebenarnya mudik tidak dilarang. Karena menurut saya tidak ada larangan untuk melarang setiap orang berpergian. Nah, menurut saya harusnya pemerintah merekomendasikan. Jadi mudik tidak dilarang, ya harusnya pemerintah merekomendasikan. Pemerintah itu bukan Menteri Perhubungan saja. Pemerintah itu terdiri dari Menteri Perhubungan, Satgas atau gugus tugas nasional, kemudian Menteri Kesehatan, begitu harusnya dengan menteri terkait lainnya. Dia akan merekomendasikan apa yang direkomendasikan pada situasi COVID-nya seperti apa, kemudian pada cakupan imunisasinya seperti apa. Jadi kalau saya lihat situasi COVID-nya sekarang, kalau dilihat dari indikator jumlah kasus barunya memang menurun karena tesnya menurun. Pada waktu ditingkatkan menjadi 10.000 juga meningkat, begitu jumlah kasusnya meningkat. Jadi menurut saya yang ajak untuk dibandingkan adalah positivity rate. Kalau positivity rate yang dibandingkan dari tahun lalu sampai sekarang memang ada penurunan dari 20-an% sekarang belasan persen. Jadi sekarang menurun, tapi itu tidak aman, masih di atas 10%. Kalau di atas 10%, artinya penularan di masyarakat masih tinggi. Oleh karena itu harusnya pemerintah tidak menganjurkan untuk berkerumun. Jadi masyarakat tidak dianjurkan untuk berkerumun, termasuk mudik. Tapi ada himbauan atau anjuran agar tidak berkerumun, begitu Pak? Betul, termasuk mudik, termasuk pembukaan apapun seharusnya dengan kalau itu berkerumun itu harusnya tidak dianjurkan, termasuk yang di Jakarta. Iya. Pak Miko, kita lihat kan ini ada banyak alternatif baru tes COVID-19 ini, diantaranya di stasiun-stasiun sekarang udah ada Genos ya Pak. Ini lebih cepat, lebih murah jika dibandingkan dengan misalnya PCR begitu atau swab. Nah, apakah ini bisa menjadi apa ya istilahnya faktor yang menyebabkan mudik tahun ini bisa dibilang sedikit lebih aman jika melakukan perjalanan mudik karena ada alternatif-alternatif untuk tes ini? Jadi tes screening yang dianjurkan adalah PCR untuk amannya, paling aman PCR. Ya, kemudian kalau turun ke bawah adalah tes antigen, swab begitu. Jadi yang kedua, jangan dengan sensitivitas atau spesifitas 95% begitu. Nah, Genos yang dipakai di kereta api itu sensitivitasnya atau spesifitasnya 92% atau 90%. Jadi menurut saya tidak aman. Itu dari sisi sensitivitas. Dari sisi teori, Genos itu tidak ada teori yang ajak begitu. VOC itu ada, tapi apakah VOC itu dihasilkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, itu tidak tahu. Penciptanya tidak berpikir tentang VOC itu dihasilkan pada hari keberapa. Kemudian VOC-nya juga tidak dipikirkan itu adalah produk dari sel apa. Jadi bagaimana kalau ada alat yang secara teori tidak bisa dibuktikan apa yang menghasilkan VOC itu, kemudian hari keberapa dia dihasilkan, itu menurut saya secara teori menurut saya lemah. Jadi kalau saya tidak menganjurkan pemakaian Genos. Jadi Genos yang dipakai di kereta api itu menurut saya amat riskan untuk dijadikan alat sendiri. Oke, Pak, tapi di sejumlah stasiun itu kan sudah dipakai Pak dan itu terbukti Pak
Itu gimana melihat itu, Pak Miko? Ya, jadi kalau sekarang semua yang naik kereta api, bayangkan dari segi sensitivitasnya aja 92% atau 90%. Maka akurasinya adalah 90% katakanlah. Maka 10% dari pengemudi kereta penaik yang naik kereta api atau yang naik kereta api itu 10%-nya adalah mengandung antigen atau mengandung virus. Jadi 10%-nya karena akurasinya alat Genus itu 90% lah anggaplah gitu. Itu baru dari sisi sensitivitas atau validitas alatnya. Kalau saya lihat validitas teorinya, tidak ada yang bertanggung jawab secara teori. Itu VOC itu dihasilkan oleh sel apa dan hari keberapa. Itu tidak terjawab dengan baik. Kira-kira begitu. Yang menjadi nanti juga yang akan digunakan oleh masyarakat juga dengan menggunakan kendaraan pribadi karena tidak akan berinteraksi dengan penumpang lain misalnya. Nah tapi kalau tahun sebelumnya itu diwajibkan untuk isolasi mandiri selama 14 hari begitu sampai kampungnya karena statusnya langsung OTG begitu ya. Kalau tahun ini gimana Pak? Seandainya dianjurkan tidak mudik tapi toh tetap tidak bisa terbendung begitu mereka yang ingin pulang ke kampung halaman dan berkumpul dengan keluarganya. Kalau saya mengharapkan semua penduduk tidak mudik. Jadi tetaplah sabar sampai cakupan imunisasi di negara kita kan tinggal beberapa bulan lagi. Jadi sampai bulan Juni atau bulan Juli nanti kalau cakupannya sudah 50 juta atau 100 juta orang divaksinasi, kita akan lebih aman untuk jadi moving. Jadi yang sudah divaksin 2 kali pun belum tentu aman Pak untuk pulang? Ya nggak aman lah, ada orang yang divaksin. Jadi 35% dia akan tertular begitu. Jadi vaksin efikasinya kan 65,3. Jadi bayangkan dia masih ekspos pada orang-orang yang tidak divaksin. Kalau dia ekspos pada orang-orang yang divaksin atau berkontak dengan orang-orang yang divaksin akan lebih aman. Kira-kira begitu. Jadi menurut saya, iya. Jadi lebih sabar saja kita sampai cakupan vaksinasi paling tidak 100 juta orang. Kita aman untuk negeri. Terima kasih Pak Miko sudah bergabung dengan Metro Siang. Pak Tri Yunis Miko Wahyono, ahli epidemiologi Universitas Indonesia.